Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaini Gani dengan NIM C1C018060 akan membahas mengenai akad murabaha, di mana materi pada hari ini ada 5, yaitu pengertian akad murabaha, jenis-jenisnya, terus dasar syariah akad murabaha, perlakuan akuntansi akad murabaha, dan ilustrasi kasus akad murabaha. Kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu pengertian dari akad murabaha. Nah, murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Hal yang membedakan murabaha dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah murabaha secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Transaksi dari akad murabaha itu sesuai dengan transaksi syariah karena merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokok merupakan keuntungan dari si penjual. Yang berikutnya jenis-jenis dari akad murabaha, yaitu yang pertama murabaha pesanan, yaitu penjual melakukan pembelian barang kepada pemesanan dari pembeli. Di mana murabaha dengan pesanan ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang kedua, murabaha tanpa pesanan, di mana bersifat tidak mengikat dan pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Yang berikutnya adalah dasar syariah di dalam akad murabaha, yaitu sumber hukum dari akad murabaha itu berasal dari Al-Quran dan hadis, di mana di dalam Al-Quran terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku di antara kamu, suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Yang berikutnya dari hadis, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat dari Al-Haki, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Himban. Rukun dan ketentuan murabaha itu terbagi atas 3, yaitu pelaku, objek dari jual beli akad murabaha, dan juga ijab kabul. Perlakuan akuntansi pada akad murabaha itu terdapat di dalam PSAK 102, di mana ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabaha, baik sebagai penjual maupun pembeli, serta pihak lain yang melakukan transaksi murabaha dengan entitas-entitas tersebut. Nah, akuntansi murabaha untuk si penjual. Yang pertama, pada saat perolehan, aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Untuk murabaha dari pesanan mengikat, pengukurannya dinilai sebesar biaya perolehan. Diskon pembelian aset murabaha, terus ada kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut, penjualan aset murabaha, pengakuan pendapatan margin murabaha, penyisian piutang tak tertagih, pelunasan piutang yang lebih cepat, penyajian, dan juga pengungkapan. Sedangkan untuk akuntansi murabaha untuk si pembeli, itu di mana pertama aset yang diperoleh melalui transaksi murabaha diakui sebesar biaya perolehan tunai. Beban perolehan murabaha tanggungan diamortisasi sesuai proporsional dengan porsi utang murabaha yang dilunasi. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabaha diakui sebagai pengurang beban murabaha tanggungan. Potongan pelunasan dan potongan utang murabaha diakui sebagai pengurang dari murabaha tanggungan. Denda yang diberikan akibat kelalaian dalam kewajiban itu sesuai dengan akad yang diakui sebagai kerugian. Terus ada uang muka. Terus jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenai biaya, maka diakui sebagai kerugian. Ada penyajian dan pengungkapan. Berikut contoh ilustrasi kasus akad murabaha, di mana Jarwo membeli motor Kawasaki Z1000 dengan harga 200 juta rupiah, dan ketika menawarkan motornya, ia mengatakan, saya jual motor ini dengan harga 250 juta, saya mengambil untung sebesar 50 juta. Pembeli dimungkinkan untuk melakukan tawar-menawar dengan penjual atas besar keuntungan yang diinginkan, sehingga diperoleh besar keuntungan yang disepakati pembeli dan penjual. Besar keuntungannya harus jelas. Jadi, harga barang yang telah disepakati tidak dapat berubah. Misalnya, dari contoh tersebut, disepakatilah seharga 240 juta dan dapat dibayar dengan mengangsur sebesar 10 juta per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Maka besaran angsuran tetap sebesar 10 juta
per bulan selama 24 bulan, walaupun harga motor tersebut sudah meningkat atau tingkat bunga pasar yang meningkat. Baiklah, cukup sekian materi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.